panjang. Dia siapa? Yap, Sobat Otan, si beruang madu. Wah, Sobat Otan mau nunjukin skill apa lagi nih? Pastilah mau kasih lihat lidahmu yang panjang itu. Ya kan, ya kan? Tempat madu ini kira-kira panjangnya 30 cm, teman. Wow, lidahnya yang panjang sangat membantunya untuk mencari madu loh. Cakep. Oh iya, Sobat Otan ini termasuk hewan nokturnal alias aktif pada malam hari. Jadi kalau siang begini biasanya mereka tertidur pulas. Sob, Otan gak salah lihat nih. Kok kakimu cuma ada 3? Walah, ternyata satu kakinya harus diamputasi karena terkena jebakan warga saat memburu babi hutan. Kasihan sekali kamu, Sob. Ancaman kepada beruang madu semakin hari semakin nyata. Populasi mereka bahkan semakin menyusut. Habitat mereka rusak akibat penebangan liar, teman. Makanya beruang madu berstatus terancam punah. Otan gak mau kehilanganmu, Sob. Kamu, Otan, dan hewan-hewan lain harus tetap lestari hidup di bumi pertiwi. Bantu kami ya, teman-teman. Wih, lagi asik banget kamu, Sob. Oh, pantesan. Dia lagi makan, teman. Ayo, ada yang tahu nggak makanan terenggiling apa? Yap, Sobat Otan ini sangat menyukai serangga-serangga kecil seperti semut dan rayap. Sobat Otan ini tidak mempunyai gigi loh, teman. Lidahnya yang panjang dan lengket akan membantu terenggiling mencari makan pada sela-sela pohon seperti ini. Otan jadi penasaran dengan panjang lidahmu deh, Sob. Coba yuk kita ukur menggunakan tabung takar ini. Moncong yang kecil dan ramping serta lidah yang memiliki lapisan lendir yang lengket mempermudah terenggiling untuk mengambil makanan di celah yang sempit dan dalam. Kalau Otan ukur-ukur sih, lidahnya tadi mampu menjangkau tabung dengan kedalaman sekitar 25 cm. Atau lebih dari 1/4 panjang tubuhnya. Keremaks kamu, Sob. Keren maksimal. Sobat tukang patuk ini juga memiliki lidah yang panjang, teman. Sobat Otan ini akan terus mematuk batang pohon sampai ia menemukan makanannya. Makanannya berupa serangga yang ada di balik kulit pohon yang sudah tua. Wih, panjang banget lidahnya, teman. Coba kita lihat dalam gerakan lambat yuk, teman. Wah, ternyata untuk mengambil ulat ini, ujung lidahnya digulung. Otan perkirakan jangkauannya bisa mencapai 8 hingga 10 cm. Lidah burung pelatuk berbentuk panjang, tipis, dan lengket. Selain itu, terdapat juga sensor di lidahnya untuk merasakan keberadaan sarang dan menyapu semut yang ada di pohon. Lidah si pelatuk juga dilengkapi dengan zat khusus untuk melindungi lidahnya dari zat asam semut. Selain mencari makan, burung pelatuk juga melubangi pohon untuk tempat mereka tinggal dan membuat sarang. Mereka akan melubangi pohon hingga jadi seperti ini, teman. Keren banget, Sob. Teman, ada yang istimewa di hari ini. Apaan tuh? Ayo tebak.
Bener banget. Hari ini Otan ulang tahun loh. Sobat Otan si kakak tua kasih ucapan selamat untuk Otan. Makasih ya Sob. Siapa lagi yang kasih ucapan selamat? Tentu saja Krusi Otan. Anak macan ketemu buaya. Cakep. Mancing Baramundi di hari Selasa. Cakep. Otan, selamat ulang tahun ya. Tetap jadi kebanggaan anak Indonesia. Kami dari tim Siotan Trans 7 mengucapkan selamat ulang tahun untuk Siotan. Selamat ulang tahun Otan. Semoga panjang umur Dan semakin menginspirasi anak Indonesia. Sekarang kita simak petualangan istimewa Otan dengan Om Gundul ya. Mari cus, mari kita cus. Otan, nih Om Gundul lagi jalan-jalan nih di Pegunungan Menoreh. Om Gundul lagi mau herping atau pendataan ular ya. Jadi Om Gundul penasaran sih dengan ular bandotan pohon atau Trimeresaurus punisius yang ada di pegunungan. Yuk, ikuti yuk Otan. Tunggu. Otan gak salah dengar kan tadi? Apa? Om Gundul mau cari sobat Otan si ular bandotan gunung alias bandotan pohon. Itu kan ular berbahaya. Itu dia ada satu. Waduh, Om Gundul gak lihat rupanya. Sesuai namanya, ular viper pohon ini hidup di daerah pegunungan. Ia tersebar di dataran tinggi, termasuk di lereng perbukitan Menoreh ini. Ular ini juga disebut sebagai ular viper kayu. Warnanya mirip sekali dengan batang-batang kayu. Kalau urusan menyamar, ia jagonya. Dan tentu saja ia berbahaya. Ia termasuk ular yang tingkat bisanya tinggi. Sebentar. Itu kan si bunglon hutan alias Indonesian Forest Dragon. Hei Sob, ngapain kamu dekat-dekat situ? Tuh. Ada. Ular. Mendingan kamu segera menyingkir deh. Yalah, malah gigit si ular duluan. Hati-hati Sob, waspada. Nah kan, apa Otan bilang? Si ular bandotan pohon balik menyerang. Kamu tergigit taring bisanya deh. Ya Tuhan, ini tentu gawat. Untung saja sang ular tidak berniat memakanmu, Sob. Ia langsung melengos pergi. Sob, kamu masih dengar Otan kan? Aduh, sepertinya bisa ular mulai menjalar di tubuh si bunglon, teman. Dan sepertinya si bunglon mulai melemah. Bisa ular bandotan pohon ini bersifat hemotoksin. Saat terkena badan, ia akan menyerang dan merusak sel darah merah. Ini tentu gawat. Padahal, sel darah merah kan berfungsi untuk mengedarkan oksigen dari ke seluruh tubuh. Tanpa oksigen yang cukup, tubuh bisa lemas. Tuh kan, ia mulai lunglai. Sob, maaf ya, Otan gak bisa menolong kamu. Otan gak tega deh melihatnya. Otan panggilkan Om Gundul sebentar ya. Bertahanlah, Sob. Hei, waduh. Ada ular lagi. Hati-hati Om Gundul. Wih, rupanya Om Gundul pandai memanjat. Kayak Otan. Hati-hati kegigit ularnya ya Om. Nah, dapat. Untunglah
ular hijau ini bukan ular berbahaya. Otan, nih dapat ular hijau ekor abu-abu. Ini atau nama latinnya Gonyosoma ossicipalum. Ini ular yang tidak berbisa ya. Dia nggak punya taring bisa, walaupun tampaknya mengerikan. Jadi jangan salah ya Otan ya. Kebanyakan orang mengira ular hijau itu berbahaya. Nah, ular hijau yang berbahaya itu adalah ular hijau yang ekornya merah. Kalau ekornya abu-abu seperti ini tidak berbisa. Jadi hasil gigitannya juga cuma menyebabkan luka aja. Nah, tapi jangan ditiru ya Otan. Kalau ada ular langsung langsung disamber gini aja. Kalau Om Gundul ini karena profesional, tapi Om Gundul sama Mas Jarot mau cari ular yang lain karena ini bukan target kita. Ular Gonyosoma juga dikenal dengan nama ular bajing. Sesuai namanya, di alam ia memangsa bajing. Selain itu, ia juga biasa memakan burung, tikus hutan, dan berbagai hewan lain yang lebih kecil. Nah, Sob, Om Gundul sudah mengembalikanmu ke tempat asal. Kembali hidup tenang lagi di sana ya. Mas Jarot, nih ular dia lagi berjemur. Biasanya nih ular-ular ini dia nokturnal, tapi ini mungkin dia mau ganti kulit, sehingga dia semua sensor tubuhnya rusak. Wah, ini kan si ular welang. Kalau ciri-ciri tubuhnya sih Otan hafal banget. Belang-belang hitam berseling-seling dengan garis kuning atau putih. Si ular welang ini termasuk ular berbahaya. Bisanya cukup tinggi. Kalau lihat ular ini, Otan jadi ingat kejadian beberapa waktu lalu. Mas Jarot, Gimana Mas? ini mulai hati-hati ya. Biasanya di pohon-pohon kita korek-korek. Oke, siap. Ya. Karena kalau pagi hari ini, Ya. badotan pohon ini dia akan turun. Oh, sembunyi dia. Dia sembunyi di bawah pohon-pohon. Otan. Otan, coba lihat tuh. Bener kan? Dia sembunyi di bawah pohon dan ini dia lagi mulai mau naik untuk berjemur. Nah, ini dia ular yang tadi Om Gundul. Ini ular yang Om Gundul carikan. Kan tadi Otan jadi lupa bilang kalau ada sobat Otan yang tergigitnya. Sekarang nggak tahu deh nasibnya seperti apa. Nah, coba Otan, lihat taringnya nih. Taringnya panjang sekali dan kelebihannya lagi, ular ini dia bisa memakan mangsanya 10 kali lebih besar dari besar kepalanya. Karena di rahangnya dia tidak punya engsel, tapi dia disambungkan oleh ligamen. Ligamen itu atau otot yang elastis. Jadi pada saat dia mau mangsa yang besar, dia membuka. Kalau binatang-binatang lain kan dia hanya bisa membuka 60 derajat. Iya. Tapi kalau ular dia bisa 180 derajat. Jadi tegak lurus bisa dibuka dan engselnya lepas. Tuh, teman-teman dengar sendiri kan? Ular ini sangat berbahaya. Ini bentuk taringnya ya, panjang dan bisa dilipat. Atau bahasa ilmiahnya, bahasa kerennya Solenoglypha. Nah, ini Om Gundul mau bawa dulu. Nanti Om Gundul mau adain percobaan dengan balon yang dipanasin, dia respon nggak? Oke ya, aku masukin dulu ya. Ih, hati-hati Om Gundul. Baik-baik menyimpannya. Otan ngeri ah. Ikat yang kuat Om. Jangan sampai lolos. Nah, Otan, Om Gundul udah bawa balon nih ya. Ini Om Gundul mau coba
tes gigitannya viper gunung ini seperti apa, atau bandotan pohon. Nah, ini bisanya walaupun tergores sedikit aja, ini fatal akibatnya ya. Jadi jangan sampai kena gigit walaupun cuma dikit. Wah, sedikit kesenggol giginya aja, balonnya bolong. Tuh lihat, airnya sampai mancur begitu. Rupanya si ular bandotan ini benar-benar merespon balon yang telah diisikan air hangat ini. Jelas aja, ia mempunyai organ yang dinamakan pit sensor. Pit sensor berguna untuk merasakan panas di sekitarnya dan panas tubuh dari mangsanya. Kita coba sekali lagi, Om Gundul. Wih, dari gerakan lambat bisa terlihat. Ternyata yang dibilang Om Gundul tadi benar. Perhatikan deh, saat menyerang, si ular dengan cepat membuka mulutnya. Dan, nah, tiba-tiba saja taringnya keluar dari sela-sela kulit di rahang atasnya. Hei Om Gundul, itu di sana ada satu lagi. Waduh, banyak banget ular bandotan pohon berbahaya di hutan ini. Dan sepertinya dia lapar. Wah, itu si tikus ngapain ada di situ? Terus dengerin Otan ya, jangan mendekat ke situ. Ada si Makan! Si ular langsung menyambar dengan kecepatan penuh. Gak ada ampun deh. Kamu bisa bernasib sama kayak si bunglon hutan tadi. Kekuatan tubuh si tikus tentu bukan tandingan daya rusak bisa ular. Perlahan tapi pasti bisa ular mulai menggerogoti sel darah merah. Si tikus jadi lemas deh. Lagian, ular yang lapar ini tentu tak begitu saja melepaskan gigitannya. Rahangnya sangat kuat. Taring ular tak hanya berguna sebagai tempat penyemprotan bisa, tapi juga sebagai alat bantu untuk memasukkan mangsa ke dalam mulutnya. Perlahan tapi pasti, tubuh si tikus malang terbenam masuk ke dalam perut ular. Malang bagi si tikus, tapi sekaligus kebahagiaan bagi si ular. Otan cukup bahagia di ulang tahun Otan yang ke-8 kali ini, teman. Karena apa? Tentu saja karena Om Gundul yang menemani perjalanan Otan, memberi edukasi tentang hewan. Mulai dari evakuasi lebah, sampai pencarian berbagai ular di hutan. Dan istimewanya lagi, Om Gundul gak lupa sama ulang tahunnya Otan, Sob. Otan, selamat ulang tahun ya, yang ke-13. Semoga tayangan si Otan tetap jaya selalu, dan satwa-satwa di hutan tetap lestari. Oke, selamat ulang tahun Otan. Terima kasih banyak sudah setia dengan si Otan, teman.